semuanya, selamat datang kembali di Pembelajar Official bersama saya Kak Belinda. Kali ini kita akan belajar materi mengenai pecahan. Nah, di pecahan ini ada beberapa jenis yang harus kalian pahami. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua pecahan senilai, yang ketiga ada pecahan campuran, dan yang terakhir ada perbandingan pecahan. Nah, pengertian pecahan itu sendiri yaitu pecahan biasa berbentuk M per N atau dalam kurung M, N, anggota bilangan bulat. N itu tidak sama dengan 0. Nah, M ini disebut pembilang dan N disebut sebagai penyebut. Selanjutnya ada pecahan senilai. Pecahan senilai adalah kelipatan dari suatu pecahan biasa. Untuk mendapatkan pecahan senilai, M dan N kita kalikan dengan bilangan yang sama. Contoh, M per N sama dengan MX per NX. Selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan dengan bentuk PM per N dengan N-nya juga tidak sama dengan 0. Maka pecahan campuran dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa. Nah, pecahan campuran itu kan tadi bentuknya adalah PM per N. Nah, dalam bentuk kita sebut sebagai angkanya, misalkan ya 2, 1 per 2. Caranya yaitu kita kalikan P dikali N kemudian ditambahkan M per N gitu ya. Jadi nanti hasilnya itu ada sebagian untuk pecahannya. Misalkan ya kayak 21 per 2 berarti kan 2 dikali 1 kita tambah 1 maka hasilnya adalah 3 per 1 gitu ya. Selanjutnya ada perbandingan pecahan. Nah, perbandingan ini dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Contoh nih, mana yang lebih besar dari 2 per 3 dan 4 per 5? Yang pertama, kita harus mencari KPK 3 dan 5 adalah 15. Kok bisa gitu ya? KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Kita langsung kalikan aja bagian penyebutnya. Kan penyebutnya 3 sama 5 ya. Nah, maka 2 per 3 dikali 5 per 5. Selanjutnya, 4 per 5 juga kita kali dengan 3 per 3. Karena kenapa yang 2 per 3 kita kali 5 per 5? Nanti kan hasil yang di paling bawahnya itu kan akan menghasilkan 15 ya. Berarti kita harus samakan penyebutnya. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 10 per 15 kurang dari 12 per 15. Artinya 2 per 3 itu kurang dari 4 per 5. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai desimal, persen, dan per mil. Desimal itu dinyatakan dengan tanda koma. Misalnya nih, ada pecahan 1 per 2. Bila kita nyatakan dengan pecahan desimal, yaitu 1 per 2 dikali 5 per 5. Kenapa 5 per 5? Maka kita akan mencari per 10 di antara pecahan setengah itu tadi. Bisa juga teman-teman langsung bagi pecahan 1 per 2 itu. 1 dibagi dengan 2. Maka hasilnya nanti adalah 0,5. Gitu ya. Selanjutnya ada persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Contoh nih, 12% berarti 12 per 100. Kalau kita jadikan pecahan desimal yaitu 0,12. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada per mil. Nah, kalau per mil ini adalah pecahan yang penyebutnya 1000 ya. Kita sebut sebagai per mil. Contohnya 25 per 1000 sama dengan 0,025. Nah, ini ada operasi pada pecahan yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, sebagai contoh nih, A per P ditambah B per P sama dengan, nah, kita langsung jumlahkan pembilangnya karena penyebutnya udah sama, bentuknya adalah P. Langsung saja A ditambah B per P. Begitu juga yang pengurangan, A per P dikurang B per P sama dengan A dikurang B karena pembilang penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung aja dioperasikan. Gimana Kak kalau yang belum gitu kan? Nah, kalau yang belum itu bentuknya adalah A per P ditambah B per S. Kita samakan penyebutnya
dengan cara dikali ya, bisa juga dikali, kalau nggak itu kita cari KPK-nya. Maka di sana bentuknya PS gitu ya, PS itu artinya P dikali S. Nah, nanti setelah dapet akan dikalikan dengan bagian atasnya atau pembilangnya, yaitu AS ditambah PB. Begitu juga yang lainnya ya teman-teman, yang pengurangan juga harus kita samakan penyebutnya. Nah, kalau bentuknya perkalian seperti A per P dikali B per S, maka langsung aja dikali. Pembilang langsung dikali juga dengan pembilang, penyebut langsung juga dikali dengan penyebut. Maka dapatnya adalah A dikali B, AB, P dikali S adalah PS. Nah, untuk yang dibagi itu A per P dibagi B per S. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Maka dari itu dapatnya adalah A per P dikali pembilang dan penyebutnya kita ubah ya, atau kita balik. Makanya dapat di sana adalah seharusnya itu tuh S per B ya teman-teman, ya itu saya salah ketik gitu, jadi maka harus kita balik gitu. Maka dapatnya nanti adalah AS per PB seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin itu aja pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari teman-teman di rumah. Sekian.